Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu, akan kita sama-sama membuka nats firman Tuhan yang akan kita membaca pada pagi hari ini. Ini firman Tuhan ini sudah kurang lebih 2-3 kali ya. Tuhan sudah taruh di dalam hati saya untuk saya menyampaikan. Tapi kebanyakan saya tolak terus. Tuhan kalau bisa jangan ini firman Tuhan. Jangan ini karena ini firman terlalu keras. Terlalu keras. Saya minta, memohon kepada Tuhan. Minggu lalu rencana firman ini sudah matang di dalam pikiran hati saya. Tetapi saya berdoa Tuhan kasihkan yang lain, kasihkan yang lain. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tahu pas pada waktunya. Dan hari ini sebenarnya cukup berat untuk saya menyampaikan. Tetapi mari kita boleh menangkap dengan yang positif. Jangan kita menangkap yang salah. Nangkap negatif, tidak. Ambillah semua yang baik. Kita belajar firman Tuhan ini. Ya, saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membuka di dalam Lukas 15. Lukas 15 mulai dari ayatnya yang ke-11. Lukas 15 mulai dari ayatnya yang ke-11 ya, sampai dengan ayatnya yang 32. Cukup panjang. Tapi tidak apa-apa, ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan kita Yesus Kristus, dia berbicara kepada murid-murid pada waktu 2000 tahun yang lalu. Ini berupa satu perumpamaan, ini adalah berupa satu contoh. Karena memang manusia kalau diomongi langsung dengan kebenaran firman Tuhan, kadang tidak nyantol. Apalagi kalau pikiran, mohon maaf, lagi kurang enak, hati kurang enak, dia lewat begitu saja. Sayang, kalau sampai firman Tuhan masuk, dia lewat begitu saja, itu sayang sekali. Tetapi kalau firman Tuhan kita dengar dan bisa masuk di dalam kehidupan kita, tumbuh 30, 60, 100 kali lipat, ada buah-buah yang indah. Sebelum saya masuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Kamis doa malam, Saudara Alfred menyampaikan firman Tuhan. Waktu dia menyampaikan firman Tuhan, saya dengar terus. Ada kata-kata satu yang dia sampaikan. Itu membuat iman saya itu tumbuh. Iman saya bangkit kembali. Iman saya kuat kembali. Dan saya dengar dan saya lakukan. Dia memberikan contoh begini. Ada orang mendengar. Contohnya, saya agak lupa sudah ya, namanya sudah ini. Contohnya, mari sini Saudara Alfred, ayo cepatan. Daripada saya omong salah, ya. Ayo cepatan, ayo agak cepat. Haleluya, haleluya. Ya. Saya ingat tetapi saya pegang itu, tapi saya agak lupa. Ini karena firman, ini. Ya, ingat pada waktu kamu sampaikan renungan bahwa ada orang berkata, ya pokoknya iman itu pernah enggak? Terus, ingat enggak? Ada. Yang ada satu cerita bahwa, ingat Sian? Air, tolong. Sedikit dulu. Ingat tentang air. Coba, ayo agak cepat. Ya. Wah, mesti baca ini tentang air. Mohon maaf, saya agak lupa. Di situ saya tangkap dan saya jalankan terus sampai sekarang. Ya. Iya, pada suatu hari ada yang namanya Profesor Masaru Emoto. Ketika itu ada sebuah danau, di mana danau itu yang awalnya keruh. Ketika dia mencoba sebuah percobaan ilmiah, dia coba ngomong tiap pagi, dia datang jam 6 pagi, diajak anaknya, diajak istrinya ngomong, danau ini jadi jernih, danau ini ada ikan yang nantinya bisa bertumbuh dan hidup tiap hari, tiap pagi, dia katakan selama 30 menit. Dan ketika waktunya 3 bulan, danau yang tadinya keruh, danau yang tadinya tidak ada kehidupan,
akhirnya danau itu menjadi jernih dan ada air yang mengalir begitu jernih, ada ikan yang hidup di sana. Dengan perkataan bisa mengubah danau yang kotor itu menjadi jernih. Terus ada lagi? Ya, itu orang dunia, Profesor Masaru Emoto, tetapi kita orang beriman, kita percaya, kita berkata-kata dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang enggak mungkin, apa yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena orang dunia pun percaya, kita harus lebih percaya karena kita punya Tuhan. Berkatakan perkataan iman, apa yang mustahil, apa yang enggak mungkin, itu sanggup dibuat Tuhan menjadi mungkin. Baik, terima kasih. Tolong dimatiin taruh saudara. Nah ini sekali lagi, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini untuk membangkitkan setiap perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Pada waktu dia sampaikan ini, saya ingat ya apa yang dikatakan Yosua 1. Perkataan firman Tuhan ini, perkataan firman Tuhan ini dengan iman. Bahkan Yosua 1 ayat 3, di mana engkau injak, di situ akan menjadi daerahmu. Di situ akan menjadi daerahmu. Tetapi kita harus tahu siapa itu Yosua. Itu Allah sendiri berbicara kepada Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua ini adalah pengikut daripada Musa. Memang yang Allah sudah pilih dan Allah sudah tahu hati daripada Yosua. Yosua ini nurut taat sehingga pada waktu itu matilah atau meninggallah Musa. Allah perintahkan, ayo Yosua gantikan Musa, seberangi bangsa Israel ini. Seberangi. Dan ayatnya yang ketiga, Yosua 1 ayat 3, di mana daerah yang engkau lewati, di situ jadi berkat. Di situ adalah daerahmu. Karena apa? Yosua memang adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama ya membaca kebenaran firman Tuhan. Ini teruntuk kepada orang-orang yang ada di dalam jalannya Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh, yang hidup di dalam relnya Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup menurut kehendak Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu, nanti ada berkat banyak yang Tuhan ya akan berikan contoh-contoh dan ini bisa menjadi berkat untuk saya, bisa menjadi berkat menggugah hati daripada jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan ini harus bangkit kembali. Tentang apa? Lukas 15 ayatnya yang ke-11. Kita akan baca di sini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sekali lagi, perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua sudah siap? Saya akan membaca. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Biar Tuhan kita Yesus Kristus yang menjamah kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Jamah juga kepada saya. Supaya saya boleh menyampaikan, saya juga harus bisa melakukan. Bahkan jamah juga jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini yang ada di rumah sedang sakit. Mereka sedang melalui online. Jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13, dengar baik-baik. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboros-boroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk apa? Menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. 6:17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia, pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah ia kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang, didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu yang telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayah, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang sudah membaca, berbahagialah orang yang sudah mendengar, yang paling berbahagialah masukkan firman ini di dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita. Yang paling teristimewa berbahagia, engkau harus menjadi pelaku. Jadi pagi hari ini, mari kita berusaha rubah mindset kita, rubah pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Karena begitu banyak orang hanya berpikir datang kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya diberkati. Tidak salah. Datang kepada Tuhan supaya penyakitnya sembuh. Tidak salah. Datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jodoh atau pasangan hidup. Betul, itu tidak salah. Datang kepada Tuhan punya motivasi yang salah. Tapi kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita datang, kita mengasihi Dia. Kita rindu mencari Dia. Karena Tuhan mengatakan di dalam
Yohanes 15 ayat 7. Kalau Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, minta apa saja. Tapi yang saya mau berbicara, kita undang dulu kepada Tuhan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini, kalau Tuhan sudah ada, hidup kita, manusia lama kita itu dikuburkan, ditinggalkan. 2 Korintus 2 ayat 17. Coba dikasih. 2 Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat 17 bahkan. 1 Korintus 2 ayat 17, manusia lama ditinggalkan, ya. Sebab siapa, 1 Korintus 2 ayat, siapa yang ini, 2 Korintus 5 ayat 17, mohon maaf ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita datang untuk supaya bisa menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. Bagaimana caranya? Karena kalau kita dengar pagi hari ini, kalau kita dengar di dalam ibadah-ibadah ini, hanya melalui firman Tuhan, kita tangkap yang baik. Kita renungkan baik-baik dan kita lakukan. Dengan tidak sadar, hari lepas hari, sudah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Pak, kok bisa Pak? Dengar saja kok bisa ada perubahan. Karena apa? Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Firman ini yang keluar ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, mohon maaf. Kita abaikan, kita remehkan. Bahkan mungkin bisa kita ngantuk atau mungkin kita main HP, pikiran kita udah kacau kiri kanan. Percuma. Kita datang pulang juga tidak dapat jawaban. Tetapi pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang mencari Dia. Kita mendengar firman Tuhan ini. Kita melihat ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah merasakan ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana dulu waktu kita belum lahir baru? Bagaimana dulu waktu kita belum kenal Tuhan Yesus? Bagaimana kita dulu ikut Tuhan Yesus tapi masih menjadi manusia Kristen KTP? Bagaimana? Tidak ada perubahan, sama saja. Sampai orang berkata, oh anak Tuhan dengan tidak sama saja. Tapi kalau kita sudah lahir baru, karena firman Tuhan ini beda. Beda Bapak Ibu, beda. Sungguh beda. Maka itu pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan rubah saya. Berikan saya hati yang baru Tuhan. Nah pagi hari ini kita berbicara tentang apa? Tentang anak yang terhilang. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Tuhan, perumpamaan tentang anaknya yang terhilang. Ya, saya berpikir-pikir, siapa sih ini? Nanti kita akan baca terus, kita akan renungkan terus. Siapa ini anak yang terhilang ini? Anak yang terhilang ini adalah anak-anak yang bandel. Anak-anak yang nakal. Anak-anak yang tidak mau nurut. Dia hilang daripada bapaknya. Mungkin bapaknya larang sama dia tidak boleh segala semua. Tapi dia tidak mau tahu. Dia lari saja. Pergi saja. Hilang dari rumahnya. Hilang dari rumahnya. Inilah anak-anak yang terhilang. Tapi saya percaya kalau kita sudah lahir baru. Diomongi orang tua. Dinasihati orang tua. Bahkan juga di dalam gereja diomongi oleh gembala. Ingat loh. Titus 1 ayat 7. Terjemahan lama. Seorang gembala sidang itu tolong dikeluarkan. Adalah wakilnya Allah. Saya tidak membuat hidup saya ini bahwa saya ini wakilnya Allah. Tidak. Tetapi saya tahu firman Tuhan itu. Maka itu saya harus jaga wakilnya Allah bagaimana hidup yang benar. Penilik jemaat tolong dikeluarkan. Ya. Penilik jemaat, orang yang mengurus pekerjaan Allah tidak boleh bercela. 6. Titus 1 ayat 6. Ya. Seorang pemimpin jemaat hendak seorang yang ini terjemahan lama ya. Betul ya? Terjemahan lama, oke? Ya.
Seorang pemimpin jemaat hendaklah seorang yang tanpa cela. Ia harus mempunyai hanya seorang istri. Anak-anaknya harus sudah percaya kepada Kristus dan bukan yang dikenal sebagai berandal dan tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Lanjut, kita melihat. Penilik jemaat adalah orang yang mengurus pekerjaan Allah. Ia tidak boleh bercela, ia tidak boleh sombong atau pemarah dan pemabuk atau suka berkelahi atau mata duitan. Lanjut. Ke-8, ya. Mana seorang gembala, ya. Supaya kita tahu dulu bahwa yang menyampaikan firman Tuhan ini adalah seorang gembala, ya. Saya tahu diri saya memang betul. Seorang Titus 1, Alfred tahu? Pato Gasirait coba, ya, atau itu terjemahan lama. Terjemahan lama. Ya. Pak Daniel, tolong kalau bisa tahu cepat. Ya, Bu, ini sehari-hari. Maka itu saya... Ya. Suster, tolong nanti minta jadwal, suster ya. 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 Ini sehari-hari, ya. Ya. Karena Titus 1 ayat 7, saya bilang tadi terjemahan lama, ya ini dia. Karena seorang gembala sidang itu sebagaimana wakilnya Allah. Tiada harus bercela. Dia adalah seorang wakilnya Allah. Di atas gembala agung, di dunia secara rohani, seorang gembala sidang adalah wakilnya Allah. Ya, wakilnya Allah. Orang tua di rumah juga wakilnya Allah. Tetapi kalau kita mau melihat seorang gembala sidang adalah wakilnya Allah, ya, wakilnya Allah tiada harus bercela. Jangan ia beraja di hati, jangan lekas marah, jangan menjadi pemabuk atau orang perkelahian, jangan mencari laba yang kecil. Jadi ada syarat-syarat. Jadi kalau banyak orang gembala sidang dia mengatakan bahwa dia adalah wakilnya Allah supaya orang tunduk kepada dia, orang taat sama dia dan dia mulai mengadah-ngadakan kepada jemaat Tuhan, kita melihat dulu kehidupannya. Kita melihat dulu kehidupannya. Apakah gembala saya ini kehidupannya bagaimana? Lihat dulu. Jadi batu sandungan apa tidak? Lihat dulu. Hidupnya bagaimana? Lihat dulu. Kalau kita lihat tentu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna. Kita berusaha terus untuk sempurna. Lihat dulu. Jangan engkau marah. Kadang diizinkan kita punya watak, sifat, karakter, suka marah. Diizinkan ada orang-orang di dekat kita yang membuat kita marah. Yang membuat kita marah. Jengkel. Sifat kau macam begini. Orang ini macam begini. Ya. Ibaratnya seperti meja ini. Digosok terus. Dibikin terus jadi bersih. Ini. Melalui apa? Melalui kertas pasir. Digosok terus, kertas pasir setelah dipakai, dibuang. Jadi seorang gembala, disampaikan firman Tuhan itu melalui siapa? Melalui seorang gembala. Kenapa tutup berkat tidak diberikan kepada orang lain? Yaitu karena memang berkat ini ada dari tangannya gembala. Seperti Musa, seperti Daud, seperti tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Turun dari gembala itu turun. Tapi kalau gembalanya tidak benar turun, anak-anak itu juga jadi tidak benar. Maka itu perlu kita hati-hati. Nah saat ini dengan kebenaran firman Tuhan dari gembala, kita tangkap dulu. Oh ini gembala saya. Boleh dilihat, boleh diperiksa. Gembala ini bagaimana? Benar apa tidak? Tentu sekali lagi tidak sempurna. Tetapi harus berusaha, ada kemauan untuk apa? Jadi sempurna. Akhir-akhir zaman ini di luar begitu banyak. Ya, ada gembala-gembala, ada gembala upahan. Contoh daripada gembala upahan.
Dia tidak pernah mau tahu jemaat Tuhan ini. Yang penting saya mendapatkan upah, selesai. Ya. Dia tidak mau tahu, dia dapat upah, dia tinggalkan. Jemaat Tuhan diserang, dihantam sama serigala atau harimau, dia lari. Tapi kalau gembala yang benar, yaitu gembala agung, nyawa pun dia kasih. Gembala agung itu nyawa pun dia kasih. Jadi kita berusaha. Kadang orang berpikir, kenapa saya kok kepo? Kenapa saya kok mau ikut ambil alih, kok campur tangan segala semua? Karena itu, gembala yang benar, nyawa pun dia pasang ke depan. Kau di belakang, saya ada di depan. Saya akan mengatur semua, karena punya beban, bukan mencari upah. Ya, tetapi itulah hati daripada gembala. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, pagi hari ini. Firman Tuhan disampaikan. Pada waktu itu melalui Tuhan Yesus berbicara langsung kepada murid-murid. Dikatakan di dalam ayatnya yang 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, saya mempunyai 2 anak. 1 laki, 1 perempuan. Ya, 1 laki, 1 perempuan. Tidak bisa tipu diri sendiri. Saya punya anak 1 juga dulu. Ya, yang sekarang dia ada di luar sama mamanya. Saya tidak bisa. Nanti kalau saya bilang, saya punya anak 1 laki dan perempuan. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak benar. Ya, itu kan masih ada. Anak kamu yang namanya Alfred. Ya. Bukan Alfred Yanuar. Tetapi Alfred Orlando Theophilus. Ya, kalau saudara Alfred main musik ada di Instagram atau begini sambil berdiri dan gini-gini, dia sambil duduk. Gitu loh. Ada orang berkata kepada saya, "Wih Pak, Alfred lagi main musik dengan tangan panjang sambil berdiri gini-gini." Tapi kalau dia duduk, slow. Gitu loh. Alfred juga slow, Alfred ini anak kita. Nah, kembali ada 2 anak. Laki dan perempuan. Ya. Tapi ini sekarang ini Tuhan kasih perumpamaan, ada 2 anak laki-laki. Saudara Alex Joyce dan saudara Alfred Yanuar. 2 laki. 1 laki bungsu sulung, 1 laki bungsu. Ini hanya contoh. Pak, 2 anak laki. Siapa ya? Ya sudah, Roh Kudus ingatkan sama saya, ada Alex, ada Alfred. Betul kan? Tidak salah kan? Alfred, Alex, selamat. Dengar terus ya sampai selesai. Sambil tidur-tidur juga tidak apa-apa karena kamu lagi berat otakmu, lagi panas badannya. Ada 2 anak. Tapi kita melihat di sini di dalam ayatnya yang 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak, dikatakan di sini sekali lagi, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak ayahnya. Ya, memang seorang bapak itu kaya. Berdoa supaya bapak-bapak yang ada di sini, semua bapak-bapak yang kaya. Amin dulu, amin. Paling penting, kaya hati dulu. Kaya jasmani gampang. Yang paling penting kaya hatinya dulu. Kalau dengan sendiri kaya hatinya. Ulangan 28 ayat 8. Dengan sendirinya itu berkat itu akan menyusul datang kepada kita. Seperti Bapa di surga, dia kaya. Dia kaya dalam segala hal. Apa yang dia tidak punya. Dia katakan langit dan bumi serta seisinya aku yang punya. Minta apa saja berarti terlalu kaya. Bapak ini kaya. Maka itu kalau kita mau lihat Bapak yang kaya. Dia kasih di dalam perumpamaan juga. Di dalam Lukas 16 tentang bendahara. Dikatakan perumpamaan di situ ada bendahara. Ada orang kaya mempunyai bendahara. Sekali lagi, ada orang kaya mempunyai bendahara. Bendahara ini tidak jujur. Dia hambur-hamburkan
uang dari bapaknya, dari tuannya. Sehingga Tuhan tahu bahwa bendahara ini tidak jujur, dipanggil bendahara ini suruh mempertanggungjawabkan. Bendahara tidak bisa mempertanggungjawabkan, dipecat sama Tuhan. Tuhan kita di surga, dia kaya. Kita ini jadi bendahara. Kita jadi bendahara. Kalau kita jadi bendahara tidak jujur, ya ada apa-apa. Engkau punya mau tidak jujur. Tetapi ingat, sekali kelak Tuhan akan datang memeriksa engkau. Ada KPK datang memeriksa engkau. Tidak benar dipecat langsung. Kalau sudah dipecat mau jadi apa? Seperti anak yang terhilang ini. Juga. Dia datang kepada Bapak, minta. Bapak belum meninggal, masih ada, sudah datang tuntut haknya. Sekali lagi, Bapak masih ada, belum meninggal, tuntut haknya. Tuntut haknya, itu yang tidak benar. Nanti saya akan cerita kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, ya ini bukan saya sombong, tapi saya mau memuliakan nama Tuhan. Saya mau memuliakan nama Tuhan. Ya, saya mau memuliakan nama Tuhan. Bapak sekali kelak pasti mati, pasti meninggal. Tapi kan pasti warisan-warisan itu diberikan kepada anak. Tapi ini Bapak belum meninggal, sudah minta. Bapak minta haknya. Ya, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak mau, tetapi ini kesaksiannya lain. Ya, ini persis khotbah ini sama. Ya, ini ada sertifikat. Sebenarnya saya tidak mau, ini ada di brankas. Ini ada di brankas. Coba Ivon ke sini agak cepat. Ya, agak cepat, Fon. Agak cepat, Fon. Agak cepat, Fon. Agak cepat, lari sedikit, Fon. Ya, supaya saya tidak berbicara. Ya, saya sebagai bapak, saya punya harta, saya pasti berikan sama anak saya. Saya berikan kepada siapa? Apa ini? Saya berikan kepada siapa? Andre Ignatius. Ya. Saya berikan kepada Andre Ignatius. Ini. Saya berikan sama dia. Tapi sabar dulu. Papa belum meninggal. Boleh nama engkau. Ya. Papa baik kan? Papa punya. Papa kasih sama kau. Tapi ini sekarang belum milik engkau. Boleh pakai nama engkau. Ini kan contoh perumpamaan. Ya. Jadi ini. Saya berikan sama engkau. Ya. Tetapi sabar dulu. Sekarang ini masih di tangan saya. Saya masih ada. Saya masih ada. Jadi tidak boleh engkau ambil apa segala semua. Masih saya ada. Tetapi saya boleh pakai kau punya nama. Nama engkau saya pakai. Tiba-tiba kalau saya meninggal. Ya nanti mamanya punya hak. Mamanya punya hak. Masih tetap nama Andre. Jangan engkau kejar dulu sama mamanya. Ya. Kau tidak boleh kejar. Ma, minta. Mumpung papa tidak ada, minta. Ini seperti anak yang terhilang. Ini contoh, ini perumpamaan. Ya. Kecuali papa mama sudah tidak ada, ya sudah, karena ini adalahmu. Dan saya sudah pesan, ini papa simpan di brankas. Kalau sampai papa tidak ada, ingat mama punya kuasa. Sampai mama tidak ada, ya, boleh engkau punya kuasa. Ada lagi yang lain. Saya pakai atas nama Kesia. Kalau si umpama papa masih ada, Kesia jangan korek dulu. Jangan korek dulu. Itu masih hak mama. Kalau mama sudah tidak ada, oke, ini adalah hak Kesia. Nah seperti ini sama. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini satu cerita
Ya. Bapak belum meninggal, anak ini udah memaksa kepada bapaknya. Pak minta. Sama juga kita. Ya. Bapak belum meninggal, sudah minta. Ini adalah anak yang tidak punya aturan. Anak yang kurang ajar. Orang tua belum meninggal, dia sudah minta. Itu berarti anak yang bandel. Anak yang tidak mau dengar-dengaran. Anaknya serakah. Atau dalam arti anak ini tidak nurut. Anak ini berandal. Lebih baik singkirkan. Nah kita melihat kalau orang yang berandal. Orang yang tidak mau dengar-dengaran. Ya, seperti macam begitu. Singkirkan. Saya ingat. Saya bukan berandal. Tidak. Tetapi saya pada waktu itu kepingin bebas. Karena pada waktu itu orang tua saya didik kepada anak-anak itu disiplin. Punya aturan, dididik. Betul-betul dididik sama orang tua kita. Tapi saya merasakan saya kepingin bebas. Saya langsung minta sama mama saya. Masih kecil. Ma, saya tidak kuat. Saya mau pergi saja, Ma. Saya mau pergi ke satu daerah, saya sekolah di sana. Karena apa? Papa terlalu disiplin. Saya tidak mau, saya kepingin bebas. Habis itu kamu pergi begitu untuk apa? Ya, saya mau minta bagian saya. Harta saya mau minta. Mama saya jawab begini, kau pergi mati aja kau anak dah punya aturan. Pergi mati aja sana. Gitu loh. Tapi mama saya omong begitu, mama saya menasihati. Tapi saya dengar itu, saya tidak jalankan. Cuma pada waktu itu hanya pekel saja. Saya pikir saya pergi. Kalau saya pergi pada waktu itu saya tidak tahu saya jadi apa. Tapi saya hanya ngomong, saya tetap sekolah. Saya tetap sekolah. Meskipun bebas, tidak dapat bebas yang enak dan lain-lain, saya tetap nurut. Karena saya melihat papa saya lihat mama saya, mereka ini jadi contoh, jadi teladan, saya ikut. Tapi sesudah SMA, waktu harus saya masuk SMA, saya diizinkan. Kamu boleh ke Surabaya, sekolah. Dan saya diizinkan sekolah. Diawasi oleh kakak saya yang perempuan. Ya, di situ kita melihat. Juga begitu. Kepingin bebas. Karena apa? Kepingin bebas. Ada berapa banyak anak-anak tidak kepingin untuk digebalakan. Tidak kepingin untuk diatur di rumah. Tidak kepingin segala semua. Kepingin bebas, lari. Atau alias hilang. Saya hanya merenungkan perumpamaan tentang anaknya yang hilang. Kalau anak yang hilang ini adalah anak-anak kecil bisa hilang. Karena apa? Mereka dari kecil, Lemuel dan Toleh. Mereka masih kecil. Maka itu orang tua harus jaga mereka, pegang mereka. Jangan sampai mereka lari, keluar. Kalau keluar, bisa hilang mereka. Kadang kalau malam mereka datang sini, Lemuel dan Toleh sama-sama Agus main bola. Bola kalau sudah lari keluar di luar, dorang lari. Ya, hati-hati, Agus yang ada di sini. Jangan kamu main, lari bola itu lari ke sana, ada mobil datang tabrak mereka. Dus! Dengar baik-baik. Ya, lari. Karena anak-anak itu pada waktu lari mereka tidak tahu ada kendaraan datang. Lari, mobil datang, langsung tancap terus. Kakak saya perempuan yang nomor 2. Ya, dia senantiasa berusaha dandan, cantik. Masih kecil umur 2. Di depan kami itu adalah saya punya tante. Jadi setiap sore kalau sudah mandi, dia berusaha seberang. Ini rumah di sini, di depan itu rumah tante saya. Dia seberang, dia lari. Waktu dia lari ada truk datang, sedang jalan. Duang, tabrak, pecah, semua. Lari. Nah, anak-anak kecil lari. Justru dia lari ini, kita harus jaga orang tua. Tapi ada anak-anak yang sudah dewasa. Dia lari. Karena apa? Tidak bisa diomongi. Dia lari. Ya, hilang dari rumah.
Dia jauh dari bapaknya, lari dia. Tapi juga ada orang-orang tua, dia hilang. Tadi saya berbicara kepada Pak Toga Sirait, karena dia sudah umur. Bagaimana orang tua? Ya, kalau sudah tua, firman Tuhan mengatakan umurnya manusia 70 sampai 80. 80 itu hanya penyakitan tok. Ya, kebiasaannya, kesenangannya hanya penyakit tok. Maka itu tidak perlu susah kalau sudah umur 70, sudah ada penyakitan, ya sudah ucap syukur saja. Apalagi 75, apalagi 80, apalagi 85. Kemarin saya ada kirim ke Jemaat Surya Kebenaran, ada orang umur 95 dia masih bisa bawa mobil. Ya. Ada orang tua yang hilang. Maka itu di dalam grup dari gembala-gembala sidang senantiasa. Kan kita ini banyak hamba-hamba Tuhan. 3 hari yang lalu memperingati Hari Pendeta Sedunia. Kalau ada Bapak Ibu yang membaca, saya ada kirim. Ya. Turuti dia, taati dia, dan lain-lain. Memperingati pendeta sedunia. Mereka kasih tahu bahwa foto ini ada orang tua yang ada di pinggir jalan. Dia hilang. Siapa yang tidak tahu alamatnya? Siapa yang tahu? Di-share, kasih tahu, share semua. Wah, ketemu. Oh, sudah Pak, sudah ketemu. Saya tanya kepada Pak Toga Sirait. Tadi Pak Toga Sirait datang 5:30. Aduh, aku malam udah tidak bisa tidur Pak. Dia bilang kenapa? Kakiku kumat lagi Pak. Kaki kumat lagi. Saya hanya diingatkan kebiasaan. Orang sudah umur 70 ke atas, kebiasaan loro kidul, bukan loro, sakit saja kebiasaan. Aduh ya sudah saya bilang kebiasaan. Makanya cucu kalau masih bisa lari itu, ayo lari, jangan lari pergi badminton, lari ke rumah Tuhan. Betul dong cucu ya. Saya tanya sama Pak Toga Sirait, bisa hilang dah? Pak, dia bilang kemarin Pak, saya pergi ke Pemkot. Bayar PBB, lihat orang tua ini. Ini kita harus contoh juga. Saya pergi ke Pemkot bayar PBB. Sebenarnya kan dia sudah tua, masa bodoh. Bayar PBB, umur sebentar lagi sudah tidak bisa buat apa-apa. Saya tidak bilang meninggal. Sudah macam gini, sudahlah untuk apa saya bayar, biar, tidak usah. Tapi kita melihat dia masih seperti ini, dia masih taat. Taat kepada pemerintah, taat juga kepada Tuhan. Dia pergi ke Pemkot. Habis pergi ke Pemkot, dia naik mobilnya Risma ini. Dia berpikir dia mau turun di Immanuel, di wali kota sana. Dia tahu dia bisa kesasar, sudah sampai di THR. Dia bingung, dia pelongo kiri, pelongo kanan. Nah ini. Dia sendiri yang ngomong, namanya sudah tua, pengong dia bilang. Pikirannya udah tidak karuan-karuan, lari berencana pergi ke sini, mau ikut rumah ini gereja Immanuel terus pulang ke ini, tidak. Dia salah jalan, dia lari ke THR. Coba lihat. Karena apa? Sudah umur, dia hilang di sana. Untung. Ada anak Tuhan, dia katakan. Anak Tuhan ini main lihat sama dia lihat kiri, dia lihat kanan, otaknya lagi pengong, tapi firman Tuhannya ada pengong. Di mana ayatnya dia hafal semua, itu hebatnya di situ. Ditanya, Pak, singkat cerita ngobrol-ngobrol, oh ya, anak Tuhan, dia juga anak Tuhan. Mari Bapak, saya antar sama Bapak. Ya, karena sudah hilang jejak. Saya antar kepada Bapak, diantarlah sampai ke rumah. Disitulah dia cabut uang, dia kasih orang. Oh tidak, dia bilang. Tidak, dia bilang. Saya sudah buat untuk Bapak, saya sudah senang. Tidak usah. Dicabut lumayan. Tak kasih gobantun. 50.000 bisa aksi peduli lagi minggu depan. Tapi maka itu double lagi aksi peduli. Iya. Ditolak, tidak mau. Tidak, katanya. Saya sudah bisa berbuat untuk Bapak ini, sudah senang. Hilang. Karena orang tua. Tetapi yang kita mau berbicara sekarang orang yang sadar, masih muda, pikiran masih waras, hilang. Maka itu dikasih perumpamaan tentang anak yang terhilang.
Hilang. Dan dia katakan ayat 12, kata yang bungsu yang hilang ini kepada ayahnya, Bapa berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya tidak pernah bertahan-tahan. Terserah. Kamu mau? Ayahnya katakan. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya tidak pernah memaksa. Ingat Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri di depan. Engkau buka. Seperti pagi hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Engkau buka. Hatimu. Saya masuk. Tapi saya sampaikan firman Tuhan. Kau tetap tutup. Matanya diperem terus. Pikirannya, hatinya, selain semua. Ya Tuhan tidak akan masuk. Nol. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau buka, aku masuk dan aku makan bersama dengan engkau. Tuhan tidak pernah memaksa kepada kita. Silakan, engkau maunya gimana? Ya, silakan. Pilihan. Nurut, tidak. Silakan. Mau taat apa tidak? Silakan. Kalau kita taat, kita akan mendapatkan berkat. Kalau tidak taat, ya sudah. Saya ambil satu contoh lagi. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Ya, contoh-contoh. Saya juga ambil satu contoh. 4 hari yang lalu, saya habis renang. Waktu saya renang, sesudah itu saya naik di lantai 3. Di situ, bukan di sini, di Sangrila. Di situ ada air panas. Panas, ada air dingin. Persis di Pacet. Panas, air dingin. Panas, air dingin. Jadi kita masuk di air panas dulu, habis itu kita turun ke air dingin. Dingin sekali. Masuk di air panas, kita turun di air dingin lagi. Sesudah itu kita masuk ke ruang sauna. Sesudah ruang sauna, keluarkan semua itu toksin-toksin. Sesudah itu kita masukkan di ruang steam. Keluarkan semua itu penyakit-penyakit. Wah, enak. Pada waktu saya di situ, datanglah satu anak muda. Dia datang, dia hanya ya, gawani. Dia pergi lagi tanpa dingin, masuk, lari. Jadi mau buat apa? Pergi panas tidak mau, pergi dingin tidak mau. Berarti apa namanya? Suam kuku. Lebih baik engkau tidak panas dan tidak dingin. Saya hanya ngomong sama dia, Iqbal. Siapa nama kamu? Iqbal. Kamu lihat, saya bilang. Tidak apa-apa. Dia tamatan ITB, bagian bisnis. Dia punya bapak anggota DPR dari satu partai yang ada di Jawa Timur ini. Saya bilang, kamu lihat, kamu dari tadi om lihat masuk, masih muda masuk, lari, masuk sini dingin. Semua panas tidak bisa, dingin tidak bisa. Yang kau bisa ini apa? Kamu lihat, saya bilang, om masuk di dalam panas ini. Ya kan, saya duduk, saya rendam panas. Kulit saya kan tidak terkupas kan? Kan tidak apa-apa, ini kan saya berikan contoh. Kan tidak terkupas ya. Ayo coba, dia masuk panas, tidak apa-apa, tahan dulu. Panas, tahan dulu, turun. Panas lagi, ingat ya, yang senantiasa ikut dulu saya ke Pacet. Panas lagi masuk, panas lagi masuk, panas lagi masuk, panas lagi masuk. Ikut sini, dia duduk. Waduh enak om ya, enak ya, nurut ya, taat ya. Sudah habis selesai semua, saya selesai, sudah panas, oke. Saya bilang pergi ke dingin lagi. Waktu dingin, ayo masuk kaki. Terus nurut ya, dia nurut, berbicara tentang ketaatan, nurut. Jadi dingin dia bisa, panas dia bisa. Apa yang terjadi? Sesudah itu apalagi om, kau ikut sama saya, masuk ke sauna. Masuk ke sauna, dia ikut. Panas, tidak apa-apa tahan. Om kan ada juga di dalam. Kalau om mati, kau pasti mati. Tapi kan om tidak mati. Betul-betul cicu ya? Saya tidak mati, ayo ikut, dia ikut. Nurut dia. Habis selesai itu pergi lagi kemana? Ke steam. Nurut lagi dia. Selesai semua, waduh om, enak badan saya ya. Waduh ini enak ya enak. Dia bilang besok saya datang lagi. Datang lagi. Pada waktu itu datang ngobrol dengan saya, dia di bagian bisnis ya di ITB. Ngobrol dengan saya semua selesai, habis ngobrol, besok dia datang lagi. Dia datang, dia cari. Dan waktu itu saya ketemukan, saya kenalkan dia dengan Andre. Kau kenalkan, ini om punya anak.
Ngobrol mereka. Habis ngobrol semua, aduh enak. Ini namanya taat om. T-A-A-T. Orang seberang. Ini namanya taat. T-A-A-T. T-A-A-T. Taat. Ya, ini namanya taat. Saya dapat berkat om banyak. Om boleh dah om. Ya, saya mau pergi ke tempat om. Boleh dah om? Silakan. Kenapa? Mau ngobrol tentang bisnis. Ya, bagaimana pengalaman-pengalaman. Dia hari besok dia datang. Dia mulai duduk dari jam 12 sampai jam 5 sore baru dia pulang. Dia duduk sama saya, dia ngobrol. Kira-kira kalau kita kerja ini butuh dana berapa dan lain-lain. Dia orang tua punya uang. Saya tidak tahu non limit, pokoknya oke. Karena apa? Karena dia merasakan ya. Di dalam hidup dia jadi berkat. Jadi apa yang sekarang saya harus kerja? Properti atau ini. Kembali lagi, karena dia taat, dia mendapatkan senang setiap hari WA, terima kasih banyak om, karena gara-gara ini saya dapat. Ini seperti ini juga. Taat. Tapi ini tidak taat. Tidak taat. Minta sama orang tuanya, paksa kepada orang tuanya. Orang tuanya bilang silakan, pilihanmu. Ya, ini yang saya katakan tadi agak keras. Silakan, itu pilihanmu. Dia minta kasih sama orang tua. Ingat Esau dan siapa? Yakub. Ya. Hak kesulungan daripada Esau. Dia tidak mau, kasih aja sama adiknya Yakub. Sebenarnya hak kesulungan itu jangan engkau kasihkan kepada siapa-siapa. Ya. Jangan, itu hakmu. Tapi dia kasihkan kepada Yakub. Berkat itu turun kepada Yakub. Sama juga ini. Waktu dia dapat. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Waktu dia dapat kita melihat ayatnya yang ketiga. Tolong agak cepat sedikit. Ayat ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Coba ayatnya yang ke-12 dulu. Ayatnya yang ke-12. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya menjadi hakku. Andre bilang, Papa, ini hak saya. Nama Andre. Hak saya, Papa. Pergi dihukum mana saja. Itu haknya Andre. Ya, haknya Andre. Tapi kita melihat dia bilang ini hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nanti kapan kalau saya khotbah, saya keluarkan lagi satu. Yang haknya Kesia. Ya, hak. Dikatakan di sini, menjadi hakku ayahnya, membagi lalu hak ini milik kita yang menjadi hakku ayahnya, membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya kasih, ambil. Ya, namanya sudah ambil kan, sudah dapat kan, dia dapat, ya seperti contoh ini, dia dapat, dia pegang, haleluya, dia pegang. Ini kan penting sekali. Kalau ini bisa dijadikan uang kemana-mana saja bisa. Ini kan penting. Ini milik, bukan apa. Milik ini. Bisa dijadikan uang kemana-mana. Bisa. Dia ambil. Dia pergi. Lalu ayatnya yang ke-13 kita melihat. Berapa hari dia sudah dapat, dia simpan dulu. Dia simpan dulu kan. Dia dapat hartanya ini. Ya, dia simpan dulu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu ini, kita tidak minta dalam nama Yesus, Andre, itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia dapat haknya. Permisi. Ya, saya bukan apa ini, hanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan, saya juga perumpamaan. Ya. Dia pegang tiga-tiga ini. Dia jual. Dia pergi kan. Dia pergi sama Pak Toga Sirai. Obong.
Saya mau jual ini opung. Saya butuh uang. Opung kan banyak duit. Berapa ini kamu jual? Yang satu ini opung. Yang satu ini, jual murah opung. Yang penting opung kasih saya uang kontan. Langsung opung langsung ngomong. Oke, jadi berapa semua total? Dapat, saya bayar. Betul dah opung ya? Orang Batak itu suka simpan seperti ini. Betul dah ya opung ya? Dia beli, dia simpan, dia berikan kepada orang Batak. Permisi. Dia suka simpan macam-macam begini. Dia beli. Apalagi datang jual murah-murah. Ambil. Orang-orang Batak kaya-kaya loh ini. Ya, horas. Kaya-kaya, opungin kaya. Tapi kita melihat Bapak Ibu. Apa yang terjadi. Di sini kita melihat. Ya, sorry. Iya. Saya punya telinga soalnya ada lebar sebelah. Jadi ini. Tapi di sini kita lihat. Dia dapat. Opung kasih sama dia uang kontan. Harta kan sudah dijual semua, opung kasih sama dia uang kontan. Habis kasih uang kontan, dia dapat uang kontan itu, dia mulai, apa yang dikatakan? Dia beberapa hari kemudian anak bungsu ini menjual seluruh bagian itu, lalu pergi dari negeri itu yang jauh. Pergi, keluar daripada berkatnya Bapa. Dia dapat itu, dia keluar dari berkatnya Bapa. Keluar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pergi jauh. Ini yang saya bilang tadi agak keras. Pergi jauh, jauh. Dia bawa harta, dia bawa. Pergi jauh. Maka itu kita ini jangan sampai jauh daripada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Ya, coba Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Ya pengharapan, Yeremia 17 ayat ke-13. Ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau itu Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya, akan menjadi malu, jauh. Orang yang sudah jauh daripada Tuhan, ciri-cirinya malas dia. Beribadah dia malas. Baca firman Tuhan dia malas, dia dengar firman Tuhan dia malas, semua dia malas, itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri. Sekali lagi, orang yang sudah jauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, ciri-cirinya dia beribadah dia malas. Aduh, ibadah lagi. Aduh, ibadah lagi, malas. Ya datanglah, sekali-sekali tunjukkan muka. Aduh ibadah lagi. Aduh Zoom lagi. Segala semua. Aduh baca firman Tuhan lagi. Hari Minggu lagi. Sudah malas. Itu berarti tanda orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Dan orang yang sudah jauh dari Tuhan, berarti Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup dia. Yang ada adalah siapa? Dunia. Yang ada adalah siapa? Kegelapan. Ada dua. Roh Tuhan dan roh setan. Yang ada itu setan. Setan itu membinasakan kita. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan datang membawa kehidupan, tapi iblis datang membinasakan kita. Dia udah jauh daripada Tuhan. Itu tanda-tanda. Ya. Bahkan dia tidak nomor satukan Tuhan. Ibadah dia nomor ke belakang. Lebih paling penting cari duit dulu. Pesta-pesta dulu. Makan-makan dulu. Pergi-pergi dulu. Jalan-jalan dulu. Tuhannya di pinggir. Padahal di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambah. Tapi ini kalau orang sudah jauh, ya begitu. Mundur, jauh sudah daripada Tuhan. Dan kita melihat, ini firman Tuhan. Kalau orang yang jauh daripada Tuhan, tolong tadi. Ya, Yeremia 17 ayat 13. Dia mulai jauh. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Seperti anak bungsu ini. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab apa? Mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Diizinkan dipermalukan. Pak, dah enak ini firman.
Ingat minggu lalu tentang pada hari-hari yang terakhir banyak orang sudah tidak mau mendengar pengajaran sehat. Yang mau cari dongeng, senang, salib itu sudah tidak mau lagi. Pembentukan karakter sudah tidak mau lagi. Hantam daging sudah tidak mau lagi. Sudah, ini dosa akhir zaman. Mereka akan tinggalkan Tuhan. Saya sebagai gembala, saya berbicara ini. Dan Tuhan katakan orang yang meninggalkan ya sumber air hidup ini diizinkan akan dipermalukan. Kita belajar tentang anak yang terhilang ini. Malu apa tidak? Kita lihat nanti ceritanya ini. Malu. Nah, pagi hari ini coba kita renungkan baik-baik. Posisi kita ini ada di mana? Ya. Mungkin kita berpikir, ada mungkin. Masa tinggalkan Tuhan dipermalukan. Masa ini. Ini firman Tuhan. Dan sebentar ada kesaksian yang baik. Untuk memberikan kekuatan kepada jemaat. Maka itu jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Jauh dari jam-jam ibadah ini. Minggu lalu saya sudah ngomong, Bapak Ibu ada di sini. Ingat baik-baik. Ini adalah domba-domba yang dipercayakan, digembalakan di tempat ini. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan-kawanan domba yang ada kepadamu Petrus. 3 kali. Jadi ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang digembalakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mereka tinggalkan, mereka jauh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan jangan jauh. Ya. Ada waktu-waktu pertemuan, ayo ambil bagian. Saudara Tiffany kemarin istri saya ngomong begini. Ini Tiffany ada WA. Dia bilang, Ai, saya ini besok tugas sebagai Aser. Saya sudah enak kok Ai. Saya mau tugas, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Istri saya datang kepada saya. Istri saya bilang, gimana ini Tiffany? Saya bilang dia punya kerinduan untuk datang. Kenapa larang? Datang. Orang apalagi dia sakit, dia datang sama Tuhan, dia minta sama Tuhan. Saya percaya kalau dia punya kerinduan, Tuhan itu maha kuasa. Mujizat-mujizat 2000 tahun terus dia kasih. Dia mau kasih sembuh, sekarang juga sembuh. Tapi dia punya kerinduan. Ya. Dan mungkin juga dia punya kerinduan melayani. Dia punya kerinduan juga karena mungkin dia lihat dia punya adik hari ini ulang tahun. Kalau sampai tidak ada, kok rasanya saya bagaimana sih? Saya sebagai kakak, adik ulang tahun, saya tidak ada. Kan tidak enak. Berarti saya harus sebagai kakak, jadi contoh. Jadi itu juga sebagai, saya bilang suruh, tugas. Dalam keadaan merinding badannya masih tidak enak, dia tugas. Saya percaya, pasti Tuhan pagari, karena dia punya kerinduan. Tapi banyak orang kalau sudah jauh daripada Tuhan, tugasnya dia tinggalkan. Dia hanya ngomong begini, Pak atau Bu, aku besok tidak bisa. Yo, aku lagi pergi ke sini. Yo besok, menutah. Karena dia sudah jauh daripada Tuhan. Dia sudah tidak punya kerinduan lagi. Tapi orang yang punya kerinduan, dia datang. Apalagi sekarang kita dalam keadaan posisi sakit. Sakit segala hal, kita datang, kita terima dengan baik ini. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan pulihkan. Apa yang dikatakan Yakobus. Kita lihat Elia. Dia berdoa sama Tuhan. Tapi dia katakan bereskan dulu satu sama lain. Bereskan dulu satu sama lain. Habis bereskan baru kita datang sama Tuhan. Elia bilang Tuhan tolong hujan jangan turun. Hujan jangan turun. Tuhan tidak turun. Tidak izinkan turun. Jauh daripada Tuhan. Jangan. Tidak boleh. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayatnya yang 36. Ya. Boleh 35 dulu. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Pak, saya tidak melepaskan. Tuhan Yesus tetap di dalam saya. Betul. Saya punya KTP, betul.
Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus. Tetapi hati kita ini, apakah masih ada Tuhan Yesus apa tidak? Masih ada Tuhan Yesus, tetapi hidup ini masih hidup dalam amburadul. Ya, kemarin hidup tidak ada pengampunan, tidak ada pemberesan. Saya ada kirim kemarin di grup, Prabowo bilang apa? Dia ngomong kepada wakilnya. Wakilnya semua pada marah semua. Saya bukan cerita politik. Ya, ada orang yang di situ. Waktu dulu diangkat dari Gerindra, dia katakan, saya akan berjanji ya, bahwa saya tidak akan melewati atau melanggar daripada pemimpin Gerindra ini. Ya. Tapi sekarang dia mengingkari. Hanya janji, tinggal janji. Marah. Anggota-anggotanya semua itu, anak buahnya marah. Pak, ini dulu macam begini. Sudahlah. Apa yang dikatakan Prabowo, dia kutip dari firman Tuhan. Engkau boleh berbuat yang baik. Ya, kau berbuat yang baik. Tapi jangan kau kepingin dia berbuat baik sama kau. Kau berbuat yang baik, dia mau buat apa sama kamu, mau buat apa sama kamu. Sudahlah urusan. Yang paling penting sekarang, nanti Gerindra diberkati Tuhan. Kita sudah berbuat baik. Dia mau tusuk dari belakang, dia mau apa dari belakang, terserah. Yang penting nanti Tuhan akan membalas, Gerindra akan diberkati. Saya berpikir-pikir betul. Saya kirim kemarin di Jemaat Surya Kebenaran. Saya tidak tahu Bapak Ibu lihat. Coba nanti pulang kemarin. Ya, bahkan juga saya tapi mengatakan, orang yang sombong itu, ya, itu sudah awal kejatuhan. Itu sudah dekat sekali untuk hancur. Kenapa? Dia sombong. Memang Tuhan paling benci kesombongan. Saya melihat ini, saya kirim juga. Supaya kita bisa sama-sama mengintrospeksi di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak sadar. Tapi saya bilang itu awal kehancuran. Sudah dekat kehancuran. Kembali lagi. Jauh daripada Tuhan. Anak yang terhilang ini dia jauh. Dia pergi. Dia pergi. Nah kita lihat dia pergi. Apa yang terjadi Bapak Ibu. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tadi saya sudah memberikan contoh. Datang contoh, Andre bawa ini, opung, Andre ambil. Dapat uang, pergi jauh. Ya, mulai berfoya-foya. Andre minggu depan mau pergi ke daerah, pulang ke kampung. Ya, karena di situ juga dia harus pulang ke sana. Saya tanya sama dia, berapa lama kau? Kau harus tinggal di rumah besar ini? Tidak, dia bilang, saya tidak tinggal di rumah besar. Ya tidak, kau harus pergi tidur di rumah besar. Itu papa punya bagian situ, kau tidur situ. Atau kau pergi tidur di sini? Oh tidak, dia bilang, saya kalau bukan tidur di hotel, karena persis hotelnya juga neneknya punya. Tidur di hotel, kalau bukan tidur di hotel, saya tidur di papa punya kakak. Tidur situ, mereka sudah siapkan semua. Kalau tidak, saya tidur di sini. Berapa lama? Ya dia bilang, saya kan perlu refreshing juga Pak. Selama 1 minggu sudah saya pulang. Saya senang-senang, saya lari ke Bali, lari kemana. Oh saya bilang tidak, pulang cepat. Ya tugasmu, tanggung jawabnya banyak. Ya. Tapi ini dia pergi, dia jauh tinggalkan Tuhan, jauh tinggalkan kepada Bapaknya. Orang yang pergi tinggalkan Tuhan jauh dari Bapaknya, kita melihat. Ayat 14, setelah dihabiskan, dia memboros-boroskan uang. Dapat ini uang sampai di sana, boros-boros, pakai ini uang seenaknya. Ya, ada orang itu tidak bisa ada taswan, tidak ada punya hitungan. Dapat uang itu dia tidak peduli. Kalau uang sendiri tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau mau boros itu punya kau sendiri. Tapi kalau seumpama uangnya bank, kau pergi kau boros-boros. Kau show off kiri, show off kanan, tetapi uangnya bank. Mati. Tidak ada hari ini, hari besok kau mati. Tidak hari besok, hari lusa. Maka itu ini boros-boros tapi baiklah. Dia boros karena dia punya sendiri.
Tapi kalau uang bank engkau boros-boros, kau ambil, kau pakai, kau dapat ini uang bank, kau beli ini, kau beli ini, kau beli ini. Habis itu selesai waktu waya yang bayar, kau cicil sampai mencicil. Bukan semua yang kau beli, semua itu bukan diambil. Ingat, jangan kita jadi orang suka boros-boros. Harus punya hitungan. Tapi banyak orang zaman sekarang dosa akhir zaman. Mereka boros-boros, mereka dapat ini uang, mereka pakai seenak, mereka beli ini, beli ini, beli ini. Banyak contoh di luar. Mereka bisa dapat fasilitas uang bank. Mereka beli ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Apalagi kalau bilang beli rumah, oke. Kalau tidak kita bisa jual. Paling rugi-rugi sedikit. Atau mungkin harga tanah naik bisa cuan. Tapi kalau kita punya uang, kita beli emas boleh. Beli dolar boleh. Ya. Tapi paling penting beli tanah. Karena tanah ini harganya naik terus. Beli tanah itu naik. Ya. Tetapi kita melihat, dapat uang kita beli apa? Mobil ini kita beli. Mobil ini kita beli. Mobil ini. Mobil tambah hari tambah susut. Tambah susut. Beli mobil baru kalau kita jual minim kita rugi 100 juta. Apalagi mobil yang tidak ada pasaran di luar. Minim itu 200-300. Buang seperti begitu. Memboros-boroskan uang. Ini sebenarnya firman Tuhan ini. Coba kita renungkan. Ya, kita renungkan dan kita kembali di dalam diri kita. Suka memboros-boroskan uang. Sesudah boros-boros apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan. Dia katakan di situ 14. Setelah dihabiskan semuanya. Gunung setinggi. Kalau digaruk terus pasti habis. Digaruk terus habis. Harta sekian banyak. Digaruk terus sampai habis. Digaruk terus sampai habis. Ya. Apalagi utang yang sekian banyak. Kita ambil terus, kita ambil lagi. Karena kita dapatkan tidak dengan susah payah. Kan hanya dapat, kita langsung dapat fasilitas, utang banyak, kita ambil ini, kita pakai. Atau ada kredit card, pakai, goyang terus, jalan saja terus. Ada satu orang dia katakan, dia bilang dia punya adik lakukan macam begitu. Dan dia omong sama dia punya adik, taruh aja kau punya maut, terserah kau. Cuma jangan sampai waktu kau susah di kemudian hari, kau akan datang sama saya bunuh mati sama kamu. Sekarang dosa akhir zaman. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari ada satu perhitungan. Kita keluarkan ada untung, ada rugi. Ya, tapi jangan manusia terlalu pelit terus hitungan, terlalu pelit. Juga tidak bisa buat apa-apa. Almarhum dulu ya, Ibu Ratna ya. Ya, hitungannya mantap. Wong namanya direktur bank, kepala bank, mantap. Ya, ekonominya mantap. Dia kumpul terus, dia mau kasih keluar tidak. Sampai sama istri aja juga perhitungan. Tapi akhirnya dia meninggal. Apa di sana? Dipikir berangkasnya dibuka di dalam juga sama aja. Nah kembali lagi, boros-boros. Tuhan minta kepada kita jemaat Tuhan. Jangan boros-boros. Pada perlu keluar. Tidak perlu jangan keluar. Ya, perlu berapa banyak saja keluar. Tapi kalau tidak perlu jangan boros-boros. Kita lihat bendahara yang boros-boros ini. Di Lukas 16 tadi. Boros-boros. Datang pemiliknya. Orang kaya ini. Tanya suruh mempertanggungjawabkan. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Diborosi kiri, boros kanan. Dipecat sama Tuhan. Sampai dia bilang, saya mau menyangkul aja tidak bisa. Saya mau bekerja saja sudah susah semua. Dipecat nanti kalau saya rumahnya diambil. Dah tahu saya bingung mau tinggal di mana. Dipecat sama Tuhan. Kalau kita boros-boros. Nah ini dia boros-boros kita lihat. Dihabiskan semua. Ya. Habis di dalam ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Tuhan izinkan.
Tuhan izinkan timbullah kelaparan. Ini sekarang resesi dunia sudah di mana-mana. Barusan IMF pemimpinnya datang ke Indonesia, ketemu dengan Sri Mulyani. Dia puji ini Indonesia. Ya, negara-negara lain sudah dalam keadaan resesi. Dia masih puji Indonesia, tetapi dia boleh puji, lihat keluarnya. Tapi ingat, saya ada kirim kepada jemaat Pak Luhut Binsar Panjaitan, teman Bapak Toga Sirait. Pak Luhut, kalau dengar, ini loh Pak Toga Sirait, teman. Dia mendapatkan itu. Dia bilang, jaga baik-baik. Ya, orang Indonesia. Kalau di pekarangan bisa tanam lombok, tanam lombok. Ya, karena apa? Karena akan terjadi kesusahan begitu luar biasa. Loh kenapa lombok harus tanam? Karena mungkin orang Batak suka makan lombok pedis-pedis. Dari Pak Toga Sirait 10 dimakan sama dia. Tanam lombok dia bilang. Karena akan terjadi kesusahan. Pak, kenapa harus terjadi kesusahan? 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari terakhir ada kesukaran. Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita datang melekat sama Tuhan. Bukan bilang tidak. Pasti. Ini waktu dia sudah mundur daripada Tuhan. Tuhan sudah tidak pagari lagi anak bungsu ini. Tuhan izinkan terjadi kesusahan-kesusahan. Duitnya sudah tidak ada. Habis sudah dipakai untuk berfoya-foya. Beli ini, beli ini, beli ini. Boros ini, boros itu. Sudah habis. Berapa banyak sih uang itu dikasih habis. Cepat sekali habis. Habis. Bingung kan? Waktu sudah tidak ada apa-apa. Dia bingung. Terpaksa cari kerja. Cari kerja. Susah pada waktu itu. Mau kerja di mana? Sekarang ini dalam keadaan susah juga begini. Ini mau kerja di mana? Semua pada mau PHK. Semua pada susah. Ya terpaksa sudah. Yang biasanya jadi anak juragan. Yang biasanya ada jadi anak sultan. Sekarang kerja tidak ada kerjaan. Kerja di kandang babi. Itu satu pekerjaan yang hina. Orang kalau sudah jauh daripada Tuhan. Dia akan kerja di kandang babi. Yang hina. Perjanjian lama, babi. Babi haram. Orang bilang, babi haram. Mohon maaf, ini orang pepatah dunia. Babu halal. Orang bilang. Itu gitu. Babi pergi. Ini adalah satu pekerjaan yang hina. Orang kalau sudah jauh daripada Tuhan, dia akan cari kerjaan, tidak dapat kerja di satu pekerjaan yang hina. Coba kita tenang, kita pikir. Ya, pekerjaan yang hina. Apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Mau makan saja susah. Minta di perusahaan babi ini susah. Tidak dikasih makan. Bayangkan ampas babi saja dikasih makan. Saya punya sepupu ini luar biasa. Tiap 1 minggu 1 ekor, 2 ekor melahirkan. Beranak terus, beranak babinya 10, 15, 10, 15. Kalau sudah beranak dia telepon saya, Pak Herman tolong doakan. Dia melalui CCTV. Ya. Tolong Pak Herman ini babi, tolong supaya jangan mati. Sebab kalau lahir, ibunya injak sama dia akan mati. Tolong. Babi 1 ekor sudah lahir gitu orang panjar dulu. 1-2 bulan boleh ambil bayar 2,5 juta. Kerjanya enak. Babi. Tapi di pekerjaan itu mau cari makan saja tidak ada. Tapi kita melihat ayat 17. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Dikatakan di dalam ayat 17. Lalu ia menyadari keadaan katanya. Betapa banyaknya upahan Bapakku. Yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Mati kelaparan, ayat 17. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya, sadar. Orang itu kalau susah dengan karena dosa, sadar itu bagus. Ini anak yang terbungsu ini sadar dia.
Dia sadar. Sadarnya apa? Lalu ia menyadari keadaannya, sadar. Menyadari, iya ya. Saya ini dalam keadaan seperti begini, saya sadar. Ini karena saya sudah menjauhkan diri daripada Tuhan. Sadar. Ya, sadar dia. Dia sadar. Sadarnya apa? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Tadi kan saya pakai contoh. Saya tidak mau pakai contoh jemaat. Jemaat nanti marah kepada saya. Karena persis ini namanya Andre. Andre dapat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dia tidak akan meninggalkan. Dia begitu setia sama Tuhan. Ya, tetapi ini hanya perumpamaan, contoh. Dia sudah habiskan, dia susah. Pergi jauh, kerja di kandang perusahaan babi, makan pun dia sadar. Saya ini cek goblok. Saya enak-enak di rumah. Mau makan, mama bikin makan. Mau tidur sudah disiapkan yang baik. Mau pergi mobil sudah ada. Semua mau butuh apa saja semua sudah ada. Saya sudah enak. Kok kenapa saya kok lari keluar dari rumah? Kenapa saya lari dari papa? Kenapa saya harus lari dari mama? Sampai sekarang saya sadar. Ada orang kalau sudah macam begitu, dia tidak sadar. Ayo pulang. Itu papa tunggu pulang. Mau, tidak mau. Aku benci. Tidak mau. Ya sudah. Terus saja di kandang babi. Sesudah di kandang babi, masuk lagi di mana? Tapi ini dia sadar. Kenapa? Saya di rumah enak. Bangun pagi-pagi. Ma, kopi susu ma. Bikin sama mamanya. Saya bilang, wes gede. Suruh buat sendiri. Itu ada pembantu. Suruh pembantu kerjakan. Gak boleh. Mamanya sendiri harus buat. Takarannya sendiri. Ya, gak boleh terlalu manis. Ma, mau makan apa? Mau makan ini. Ya sudah mamanya bikin. Mamanya goreng. Ma, mau ini. Kalau tidak, kalau yang lain dia masak sendiri. Ya, kalau dia masak sendiri, keju yang dia kasih yang banyak. Tapi kita melihat, sudah enak. Kesia, sudah enak. Di rumah semua sudah disiapkan. Mau lari. Aduh, kenapa kamu kok begitu handphone? Ya, di rumah kan bagus. Kenapa kamu mau lari? Karena kepingin bebas. Inilah, dia sadar. Coba kita jemaat Tuhan. Yang dulu pertama ikut Tuhan. Enak kan? Enak kan dulu pertama. Waduh, sampai dah mau lari kalau bisa di gereja terus. Ya. Tapi waktu sudah lama demi lama, gesekan demi gesekan, karena tidak kuat gesekan itu. Mulailah mundur. Kalau Ivon bilang muntaber, mundur tanpa berita, perlahan-lahan. Coba kita renungkan. Ya kan, enak kan dulu. Itu saudara Lisian sana itu. Dah mau pulang, di gereja terus. Coba tanya itu Lisian yang duduk sana itu. Tadi dia bilang, Om, saya ada pesan risoles lagi. Berapa kok pesan risoles? 25 sama Catherine. Ya wes, aturan. Untuk apa? Mau bagi-bagi katanya. Tanya dia, enak kan? Coba dia ngelihat yang lain, enak kan? Dulu bagaimana? Waktu belum di dalam Tuhan. Coba renungkan. Saya sudah di dalam Tuhan. Coba renungkan. Bagaimana? Enak kan? Sampai bilang, wah Pak, hidup dulu dengan sekarang itu lain. Ya cicu ya, betul dah cicu ya. Iya. Tapi kenapa kita mundur? Karena mungkin bisa jadi. Satu, motivasi. Salah. Pikir ikut Tuhan cari kaya. Saya ikut Tuhan, bukan menghakimi. Cuma ini sebagai seorang gembala, pengkhotbah, pembicara, Roh Kudus taruh berbicara. Ikut Tuhan, kepingin cari kaya. Dapat kaya. Lari. Kan itu. Sudah dapat kaya kan? Lari. Kedua, kepingin cari apa? Motivasi. Cari. Tidak dapat kaya. Belum dapat jawaban. Karena hidupnya masih tunggu waktu. Lari. Ya kan? Ada berapa banyak di sini? Sudah dapat? Lari kan? Betul apa tidak? Hari Minggu itu, anak sekolah Minggu yang ada.
Kita lihat, saya panggil semua. Ada beberapa, yang lain anak sekolah minggu mana? Ya, mana? Tidak ada lagi kan? Sudah dapat kan? Lari kan? Saya sudah lari. Ya sudah. Tapi kita melihat, dapat itu, lari. Apalagi? Apalagi? Coba kita renungkan. Kenapa? Belum dapat jawaban, lari. Sudah dapat jawaban, lari. Ya. Di sini bukan cari hadirat Tuhan, tetapi ada motivasi yang lain. Mungkin kita cari, saya ke gereja. Waduh, surya kebenaran ini, mohon maaf. Ya, cowok-cowok udah main. Wah, udah bisa diharapkan. Wes aku tak lari ke gereja lain. Gereja lain ada cowok-cowok yang bagus. Ya ganteng-ganteng. Ya ada cowok-cowok yang main keyboard itu pakai baju tangan panjang sambil berdiri. Deng, 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 deng. Wih ganteng itu. Dia dah tahu itu sudah ada yang punya. Ya kan? Atau mungkin dia bilang cowok. Atau mungkin datang sini. Aduh, cewek-cewek dah main di surya kebenaran. Jadi aku pergi cari. Jadi motivasinya itu cari jodoh. Jodoh itu diatur sama Tuhan. Apa yang tidak pernah lihat dengan mata, dengar, ada dalam hati, Tuhan akan siap. Tuhan sudah siapkan semua. Tapi tunggu waktu, Pengkhotbah 3:11. Tapi kan kita, karena motivasi salah, jadi jauh mundur. Habis sudah tidak dapat apa-apa lagi. Kita melihat kosong. Jadi karena motivasi, jadi dia tinggalkan. Tetapi dilihat ini, waktu dia susah, ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saya ingat kalau bilang berlimpah-limpah makanan. Ya, berlimpah-limpah makanan. Tentang hal kekhawatiran, tentang makan, minum, pakai. Kamu jangan khawatir. Saya berpikir kalau kita genah hidup ini, makanan itu berlimpah-limpah. Semua tercukup. Apa yang kita mau Tuhan siapkan. Apa yang kita mau Tuhan siapkan. Berlimpah-limpah. Dia bilang orang tua saya makanan berlimpah-limpah. Langsung ayat 18 kita melihat. Ayatnya yang ke-18 kita melihat. Ya. Ayat 8, lalu ia menyadari keadaan, katanya ayat 18, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, lanjut. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia bangkit kembali, punya kerendahan hati, mau datang kembali. Orang itu yang paling penting punya satu kerendahan hati. Mau datang kembali mengaku dosa. Bapa, saya sudah berdosa terhadap surga dan juga berdosa terhadap Bapa. Sekarang saya mau datang kembali kepada Bapa. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia ngomong benar-benar padahal dia itu anaknya Bapa. Waktu dia ngomong saja Bapa sudah terima sama dia. Dia masih punya kerendahan hati. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia punya kerendahan hati. Sedangkan dia pulang itu kan sudah mendapatkan ini. Bapa pulang sudah. Tapi dia bilang sudah Bapa, jadikan upahan. Berbicara soal kerendahan hati. Orang kalau berbicara tentang soal kerendahan hati, itu Tuhan senang sekali. Aduh, Bapak berpikir, kok orang anak saya ini udah bertobat ya. Dulu kok macam begini, sekarang kok sudah bertobat. Sudah bertobat, sudah mau kembali, sudah mau bertobat. Kita melihat hasil daripada orang yang bertobat. Ayatnya yang ke-20 dikatakan di sini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Dia kembali dari jauh, ayahnya sudah lihat. Tapi kita lihat ayah kita ini, ayah yang penuh kasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dari jauh lihat itu, waduh senang.
Padahal lari dari sana itu sudah tidak pernah mandi, rambutnya sudah panjang, kotor dan tidak pernah sisir. Hanya bau babi saja, bau ampas babi, bau kotoran babi. Dan kita melihat sampai waktu dia pulang, Bapak dari jauh sudah tunggu dia. Sudah tunggu dia. Ini Bapa yang kita sembah, bukan Bapa dunia. Dia bisa mengampuni. Pulang anakku. Pulang anakku, senang. Saya sebagai Bapa, kalau sudah saya melihat anak-anak yang sudah jauh, mereka datang, jujur. Saya ada di dalam hati, saya bilang, puji Tuhan, Tuhan, wes balik Tuhan, wes balik. Sungguh, swear katanya. Saya manusia, hanya gembala dunia yang ada di dunia saja. Tapi apalagi gembala di atas, dia dari jauh dia turun, dia rangkul. Karena dia bertobat, dia berangkul. Dan kita melihat, dia merangkul dan menciumi. Mendapatkan dia lalu merangkul dan menciumi. Dia sudah tidak peduli lagi bau apa segala, dia cium. Ayo, Bapak kita, begini kan. Coba kita renungkan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Supaya kita sadar betul-betul. Kita mau punya satu kerendahan hati. Menyelesaikan masalah semua. Ini dosa-dosa selesaikan. Langsung di situ Tuhan rangkul. Tuhan rangkul. Tuhan cium sama kita. Bukan hanya itu saja kita melihat. Tuhan cium sama kita. Maka 21. Ya, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia mengaku, aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Lanjut 22. Ya, dikatakan 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia tidak pakai baju, diberikan jubah, jubah penghargaan, jubah kemuliaan. Tangannya bukan dipegang cincin, dia hanya dilapisi benang toh, dicopot dikasih cincin. Cincin itu kuasa. Sepatu yang biasanya ke gereja pakai sendalnya dapur. Kadang saya melihat, ya itu salah saya juga sih. Saya ini tidak berjanji contoh. Kadang orang ke gereja itu, ya pakai sandal kampung saja. Ya, sandal dapur. Kadang saya melihat, aduh Tuhan. Bukan itu saja, pelayan Tuhan datang naik itu pakai sandal. Kalau dulu saya ini disiplin. Harus saya sendiri pakai contoh, pakai dasi, tangan panjang. Pada Daniel ikut terus. Ya, kalau doa malam. Tapi sekarang ini sudah pakai biasa saja batik, pakai sandal selupan masuk. Wah, gembala macam begini tak pakai sandal jepit. Sandal jepit naik. Saya bilang, Tuhan, saya tidak marah orang itu. Ampuni saya ini tidak berikan contoh yang baik Tuhan. Kau lihat orang naik itu pakai sandal jepit. Kamu lihat orang naik. Coba kalau hari Minggu begini. Saya pakai pakaian kayak begini. Naik pakai sandal jepit. Coba lihat. Ada pelayan yang pakai sandal jepit? Tidak ada. Orang ngomong. Waktu dia main keyboard. Dia pakai baju tangan panjang. Berdiri. Karena dia punya gembala pakai tangan panjang terus. Jadi dia terpaksa. Gembala banyak. Itu yang repot. Repot orang bilang. Ya. Tapi kita melihat itu juga gembala itu jadi contoh. Yang saya salahkan saya. Tapi kita melihat Bapak Ibu tolong kembali. Ya, dia di situ, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Satu penghargaan yang luar biasa. Jubah yang terbaik, tolong foto. Ya, jubah yang terbaik. Tanggal 7 sepupu saya punya anak menikah. Dia bangga sekali. Ya. Tolong dikeluarkan foto, ini dikeluar tutup semua, ya coba kita lihat. Dia bangga sekali, dia bilang kau lihat, dia bilang anak saya menikah. Ya, yang berdiri di sini 25 pastor-pastor yang ada. 25. Ya tolong kalau bisa dibesarkan lagi sedikit, ya dibesarkan sedikit.
Ya, kita melihat. Di belakang ini pakai jubah semua. Dia bilang tidak ada cerita. Orang menikah. Ya, ini pastor ini berdiri semua. Ya, saya hitung tadi ada 25 atau 30 yang ada ini. Orang Londo juga ada berdiri. Dia menikah di sini. Ya, ini sepupu saya. Ya, ini ponaan. Ya, ini ipar. Ini sepupu saya. Kalau ini orang tua. Kalau ini dulu supir daripada kakak saya. Istri saya punya kakak yang paling besar. Atau Paula punya bapak dulu. Ini supirnya. Sekarang menikah ini dapat. Nah sekarang menikah ini. Namanya Selin Brasingki kok apa. Kita melihat di sini. Ini yang ada ini. Dia bilang wah luar biasa. Karena apa? Melihat jubah. Ya, kalau kita Kristen tidak pakai jubah. Kalau saya naik dengan jubah kan lain nanti dibingung. Ya satu penghargaan. Saya dikasihkan jas, pakai. Bapak Ibu waktu melayani, ya pakai jas perjamuan kudus, pakai dasi. Ini satu penghargaan. Tapi kadang kita tolak semua penghargaan-penghargaan itu. Jubah dikasih sama Tuhan, kita lihat ini, jubah. Dia kirim sama saya tadi malam. Saya berpikir, iya ya ini bisa saya pakai untuk khotbah. Ya, jubah kemuliaan. Dikasih jubah. Satu penghargaan. Mana ada orang disuruh pakai jubah. Kita sekarang pakai jas. Sekarang kalau saya ketemu orang saya pakai jas, kan orang hargai saya. Ya, waduh, ini Bapak Pendeta hargai, kita hargai dia ini. Tetapi yang paling penting bukan jubahnya, jubah kemuliaan yang Tuhan berikan, yaitu hati kita dikasih. Jubah ini hanya di luar dipakai, habis itu sudah dipotong saja, sudah dibuang, dibakar. Cincin kita melihat, cincin menceritakan kuasa. Cincin menceritakan kuasa. Apalagi ya, sepatu kita ini bukan hamba. Maka itu kalau kita pelayan Tuhan, kita ke gereja, ayo kita jangan jadi hamba pakai sendal jepit saja terus. Pakai sepatu dong, hargai dong. Pak Togasirai tadi langsung lapor sama saya, Pak mohon maaf Pak, punya aturan. Pak mohon maaf Pak, kakiku sakit. Saya ini sakit betul. Ya, saya mengerti. Ya, ini sama. Secara manusia sudah susah, tapi kalau dia mau kembali tidak ada yang mustahil. Tuhan buat tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau sadar, kita mau berbalik. Tuhan bisa berikan kita jubah, Tuhan bisa berikan kita cincin, Tuhan bisa berikan kita sepatu. Tidak ada yang mustahil. Mana mungkin, mana mungkin, mana mungkin. Tidak ada yang mustahil. Mulai saya jalankan kebenaran firman. Apapun proses yang saya hadapi, saya ucap syukur. Dan saya tahu itu Tuhan mau membentuk karakter saya. Apapun. Tapi waktu proses saya hadapi, kalau saya tahu itu saya salah, saya harus bertobat. Tetapi kalau saya tahu saya ada dalam kebenaran, saya tahu ini Herman lagi diproses. Yang secara manusia kan tidak mungkin. Kemarin dulu datang. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi kemarin dulu ini datang. Hari Jumat. Datang ini. Kemarin dulu datang. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi ini datang. Saya bukan pamer dosa. Tetapi saya berikan kepada Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan kebenaran firman, kita mau sadar, berbalik. Secara manusia Lukas 1 ayat 37, tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia buat. Bukan itu saja. Saya lucu, saya harus bayarkan itu 60 juta. Ada sesuatu kerjaan, saya harus bayarkan minggu lalu juga. Harus bayar itu 60 juta. Saya harus bayar, tidak ada bilang tidak bayar. Harus Bapak Ibu. Harus bayar ini 60 juta, tidak boleh tidak. Tapi karena saya mau jaga hati saya. 60 juta itu hilang. Tidak usah bayar. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak usah bayar. Ini bukan bilang saya mau sombong, tidak. Tapi ini hati saya jaga, sakit
betul-betul. Tetapi saya tahu, saya bisa mengucap syukur sama Tuhan. Itu tidak usah bayar. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Tuhan tambah satu, tambah satu, tambah satu. Dan pada waktu itu Tuhan izinkan. Saya sedang jalan pagi-pagi. Rencanakan kita mau membangun. Gambarkan sudah ada. Semua hitungan sondir sudah ada. Hitungan semua sudah ada. Tinggal bangun. Pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Ya. Tapi Tuhan kok suruh lain. Waktu sekolah minggu bocor. Tuhan bilang ganti ini atap semua. Loh, bukan bangun Tuhan. Ganti ini atap. Ganti ini atap. Saat ini juga lakukan ganti ini atap. Bapak Ibu tahu. Apa yang dikatakan Tuhan. Tidak boleh utang. Bayar semua. Loh uang gimana Tuhan? Tapi semenjak selama 1 minggu ini Selasa kita mulai sampai kemarin itu kontan terus kita bayar. Kontan terus kita bayar. Datang barang ini kontan, datang barang ini kontan, datang tukang kemarin tukang dia bingung. Pak, kalau dulu kita bayar setengah mati. Sekarang Pak, jam 4 saya mau pulang. Kalau bisa Pak, uangnya jangan lama-lama Pak. Saya bilang sudah, kau kerja. Nanti urusan uang gampang. Ya tapi jangan lama-lama. Karena dulu sering lama-lama. Ya sering susah. Cari pusing. Saya bilang sudah. Pas. Jam 3. Jam 4 dia mau pulang. Jam 3. Berapa kau borong? Karena borong sekian. Andre transfer. Transfer sama dia. Lunas. Donate. Transfer. Padahal kemarin hari Sabtu itu bayar uang untuk jalan ini berapa banyak. Jalan semua. Karena apa? Mau bertobat. Bukan itu saja Bapak Ibu. Hari Sabtu waktu saya jalan, Tuhan taruh kepada saya. Kamu lihat ini kalau hujan, ini paving ini kan dia miring. Air itu siram masuk ke pastori semua. Sekarang ini paving ini bongkar semua. Coba bayangkan. Kita bangun saja atas belum selesai. Saya hitung-hitung gocap til. Atap ini ganti semua. Semua di bawah itu ganti. Belum kacanya. Satu pintu kaca hampir 5 juta. Saya hitung-hitung. Saya bilang Andre ini 50 juta habis. Ya tapi kita jalankan saja. Kita melihat sumber air kehidupan itu turun terus. Turun terus. Saya juga bingung. Tapi Tuhan taruh lagi di dalam hati saya. Kamu lihat ini paving. Miring kan? Dah karuan-karuan kan? Miring semua ini paving kan? Iya betul Tuhan. Rubah semua. Saya panggil tukang. Datang. Ternyata tukang ini kontraktor besar. Dulu dia kuli. Sekarang dia sudah bos. Dia tahu sama saya. Aduh Bapak Pendeta, saya ingat dulu Bapak Pendeta. Saya yang bangun ini gini. Sudah oke. Pokoknya borong semua. Rencana mau perlu sertu sekian banyak. Makanya saya bilang, karena Andre yang tangani, coba hubungi sertu. Kau hubungi Pak Budi, kerjanya memang bagian sertu. Bisa hubungi segala semua, saya ajarkan mereka. Tapi dia bilang, sudah saya borong seluruh A sampai Z, saya tanggung. Tinggal Bapak, tinggal enak saja. Jadi ini semua nanti dibongkar semua, dia totoh, dia bikin jalan air yang bagus. Jadi kita ada di dalam tempat yang bagus. Sekarang masih kotor. Kalau sebentar beli makanan yang dibuat di belakang ya oleh dapur ini, ya kita mungkin agak kotor sedikit, tidak apa-apa. Mungkin minggu depan mungkin masih ada kotor sedikit. Tapi 2 minggu lagi udah bersih istimewa. Nah Bapak Ibu, Tuhan siapkan semua. Tuhan siapkan semua. Bukan hanya itu saja. Saya dengar firman Tuhan daripada saudara Alfred tentang air itu. Perkataan terus. Saya jalan. Saya perkataan terus. Tapi dah gelem utang Tuhan. Aku dah gelem utang. Impossible. Tidak mungkin. Aku dah gelem hutang. Nek ini saya imani aku dah gelem utang. Tak putar dari belakang sampai putar sini. Aku dah gelem utang. Terus saja. Saya jalan. Tadi pagi juga masih diizinkan jalan. Coba putar terus setiap hari. Maka itu kalau saya sudah putar setiap hari. Saya lihat Ibu Julius Adanda. Saya perkatakan. Tidak punya ambisi. Tidak mau. Pusing. Tidak mau. Tapi kalau engkau ini. Saya perkatakan. Ya. Saya tidak perpanjang lagi.
Mungkin sore firman Tuhan, ya betul bukan saya, tetapi mungkin bisa dipertambahkan tentang anak sulung. Bagaimana waktu pulang anak sulung ini, dia juga macam begini. Lihat adiknya pulang marah-marah, bapaknya buat kasih yang tambun potong, marah-marah, mulai iri hati. Padahal anak sulung ini kan setiap hari dengan bapak. Bapaknya bilang, engkau punya, saya punya. Seperti saya begini kan. Saya punya, anak punya. Saya punya, anak punya. Engkau punya, saya punya, anak punya. Itu yang benar. Saya punya, engkau punya. Tapi anak ini iri, tidak benar. Padahal dia setiap hari ada bersama dengan Bapa. Dia setiap hari ada di gereja. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang iri-iri. Biar pagi hari ini, firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ayo, mohon maaf. Bukan saya, wah gini-gini tidak. Tetapi ini saya memberikan kekuatan. Tidak mungkin dia muncul ini. Tidak mungkin. Yang tahu saya, yang tahu istri, ya, yang tahu kedua anak. Tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, Lukas 1 ayat 37, manusia mengatakan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malah dikasih semua bonus-bonus. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemusik singar, mari